Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah daerah Lombok Timur menggelar diskusi kelompok terfokus 2 pada perhitungan potensi retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Lombok Timur. Organisasi perangkat daerah penghasil PAD diharapkan melakukan kajian dengan serius agar target PAD yang telah ditetapkan bisa terrealisasi dengan baik. Pemerintah daerah Lombok Timur menggelar fokus grup diskusi dan kelompok terfokus 2 pada perhitungan potensi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Lombok Timur tahun 2025 yang dilaksanakan di Kecamatan Lenek pada Senin 26 Mei. Kegiatan diskusi ini sebagai bentuk tata kelola retribusi daerah dan upaya optimalisasi retribusi daerah. Sebagai upaya peningkatan penerimaan daerah, kegiatan diskusi ini juga dihadiri oleh semua OPD yang masuk dalam kategori penghasil PAD lingkup Pemda Lombok Timur. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Muksin menyampaikan, retribusi daerah ialah salah satu sumber utama PAD. Untuk itu, tata kelola retribusi yang baik harus dijalankan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, agar dapat memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Target PAD tahun 2025 dikatakan turun dibandingkan tahun sebelumnya, namun tidak mengurangi makna terhadap progres capaian PAD secara terus-menerus. Untuk program pemerintah daerah tahun ini, fokus mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, OPD penghasil PAD harus tetap bekerja secara optimal, agar target yang ditetapkan bisa terrealisasi. Target PAD Lombok Timur tahun ini sebesar 500 miliar rupiah lebih. Jika target ini tidak tercapai, maka program yang telah direncanakan bisa terganggu. Tidak mengurangi makna terhadap progres capaian PAD kita yang secara terus menerus. Kita bisa lihat di 3 tahun terakhir, misalnya di 2022 memang tercapai PAD kita sebesar 321 miliar. Tetapi memang menurun dibandingkan dengan tahun 2021. Tetapi penurunannya ini oleh karena anggaran pusat yang membiayai BPJS Kesehatan itu di stop oleh karena pengurangan masyarakat miskin. Inilah yang memang menjadi wanti-wanti kewaspadaan kita, Bapak Ibu Kepala OPD, terutama kita sebagai OPD penghasil PAD ini. Pimpinan kita, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, di mana-mana terus beliau menseriusi masalah PAD seperti yang disampaikan oleh Bapak Kaban BPKD tadi, karena saking pentingnya beliau sudah sama-sama kita ketahui membuat program yang memang lebih arahnya ke masyarakat secara menyeluruh. Mewakili Bupati Lombok Timur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Timur Haji Hasni menyampaikan, organisasi perangkat daerah penghasil PAD yang telah dianggarkan lewat APBD daerah hingga saat ini masih belum mencapai target dan potensi yang dimiliki. Sesuai laporan harian Badan Pemeriksa Keuangan, di tahun sebelumnya PAD Lombok Timur sempat dikritisi oleh BPK, baik dari segi anggaran maupun realisasi PAD yang didapatkan tiap tahun. Melihat realisasi tahun sebelumnya, Pemda diminta untuk melakukan kajian terhadap potensi pajak dan retribusi yang dimiliki oleh Pemda Lombok Timur. OPD penghasil PAD diharapkan serius melakukan kajian, sehingga PAD yang ditetapkan di setiap OPD bisa terrealisasi dengan baik. Atau target-target PAD yang selama ini kita anggarkan pada APBD kita masih belum berdasarkan target potensi yang kita miliki. Ini terungkap sesuai dengan laporan LHP dari BPK, Bapak dan Ibu. Beberapa tahun ini PAD kita dikritisi oleh BPK, baik dari sisi anggarannya maupun dari sisi realisasinya. Oleh karena itu pemerintah daerah diminta untuk melakukan pengkajian terhadap potensi-potensi pajak dan retribusi, termasuk lain-lain PAD yang dimiliki oleh pemerintah Kota Lombok Timur. Oleh karena itu pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut
dari arahan atau temuan BPK, kebetulan juga di masa kepemimpinan Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati sudah beberapa bulan ini beliau konsen menyampaikan persoalan-persoalan pendapatan, baik pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun lebih-lebih yang bersumber dari PAD.